Itu anak ya bang. Kalau ini bang, maaf, mantan istri kesini bang. Waktu itu sempat ngurusin abang dari sini. Iya, tapi dia nggak mau. Kemana mereka diundang sama gue apa pagi-pagi anggarannya anaknya juga nggak mau. Kayaknya aja gitu. Tapi alhamdulillah aku baru pulang dari rumah sakit ya, rumah sakit yang kedua dari rumah sakit Pelni. Nah nggak tahu kenapa dokter bilang udah boleh pulang gitu kan, udah boleh pulang. Nah aku nyampe rumah makin drop kan, karena nggak tahu kata dulu jantungnya udah bagus katanya kan, jantungnya udah bagus, makanya aku sekarang sering pakai ini nih, pakai oksigen kan biar enak pernapasannya. Ada kabar juga aku dibilang udah meninggal udah apa. Iya biar aja aku nggak aku pikirin, biar aja. Jadi doa ya bang. Ya insya Allah ya, amin insya Allah. Nggak apa-apa, meninggal juga nggak apa-apa, udah siap. Ya keluarnya kaki udah nggak bisa bergerak ya, kaki yang kanan. Terus sama pernapasan. Itu aja sih yang jadi masalah nih. Tadinya bisa merangkak, sekarang nggak bisa merangkak, itu aja. Udah tiduran aja bang. Iya, udah. Makanya pegel nih. Kadang duduk dipegangin di belakang. Udah capek tidur lagi. 9 hari. Di rumah sakit Pelni 9 hari. Di rumah sakit Harapan Kita 9 hari. Berarti sampai dirujuk apa gimana bang untuk pindah gitu bang? Kenapa? Pindah lokasi, pindah rumah sakit? Enggak, dari Harapan Kita sehat. Oh udah sehat. Bisa merangkak jalan belum bisa. Nah tapi nggak bisa berdiri nggak bisa, merangkak bisa, kamar mandi bisa merangkak. Nah sekitar 3 minggu karena ada Harapan Kita saya nggak bisa merangkak, tiba-tiba kaku kan kaki, makanya saya ambil ke rumah sakit Pelni kan yang ada ortopedinya. Ya ternyata ortopedinya harus berobat jalan. Nah sementara berobat jalan ini kan saya harus pakai ambulan. Susah berapa sana? Iya pakai ambulan ini gimana? Kan mahal ambulan. Pulang pergi aja udah 1.600.000 sekali jalan pulang pergi. Udah rumah sakitnya, dari rumah sakit Pelninya. Makanya itu jadi dilema. Alhamdulillah. Jadi berguna. Iya. Dari teman TikTok, bang nggak bisa ngasih apa-apa, bisa ngasih tabung oksigen. Ya Allah, alhamdulillah. Kursi roda juga dikasih, tongkat kaki 4 juga dikasih. Ya alhamdulillah, dapat banyak rezeki dari teman-teman TikTok. Itu yang masih aku bersyukur. Aku bingung kalau aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa merangkak, aku nggak bisa ke kamar mandi, ya kan? Nggak bisa ke kamar mandi, nanti kalau BAB, buang air kecil gimana, gitu kan? Siapa yang ngurusin, siapa yang bersihin? Itu aku bersyukur banget. Mantan istri mau dengan ikhlas, dia datang siap mau bantuin aku bersihin. Jadi dia kalau pagi kerja, sebelum kerja dia kesini, nanti pulang kerja dia kesini lagi bersihin. Kalau malam ada anak aku yang nginep atau adik aku yang nginep gantian. Ya waktu aku udah merasa aku udah nggak ada umur ya, merasa ya mungkin ini terakhir, hari terakhir aku pikir gitu kan. Aku bilang sama anak aku yang paling besar, ibu nggak mau jenguk, aku bilang gitu kan, ibu nggak mau datang. Langsung dia WA ibunya dan langsung minta izin kerjanya, langsung datang siang-siang ke sini dan bawa aku ke rumah sakit. Ya aku sih nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuman bersyukur aja. Aku udah ngomong sama dia. Aku udah ngomong sama dia.
Semoga kalau kamu bantuin aku, semoga amal kamu banyak dari Allah untuk bantuin aku dengan ikhlas. Jangan ingat-ingat lagi yang masa lalu. Aku bilang itu, aku udah saling minta maaf, aku minta maaf, dia juga minta maaf. Ya udah, Akhirnya udah berdamai ya bang. ya akhirnya udah baik hubungannya sama anak-anak, sama mantan istri. Kita nggak tahu ke depannya ya, kita nggak tahu ke depannya mau gimana. Lega demi Allah, lega. Apakah ini awal karena sakit jadi bisa ketemu lagi, bisa berhubungan lagi ya, insya Allah. Doanya itu aja pokoknya, biar dianya diberi kesehatan juga, biar bisa ngurusin aku. Sempet itu masih bang, sampai sedihnya seperti apa mungkin bang, karena istri masih mau ngerawat, sampai maaf ya bang, sampai ngurusin abang dari nyibukin abang semuanya itu Iya. gitu bang. Ya aku sedih ngeliat. Aku pernah bilang, kamu nggak jijik, kamu nggak pakai masker. Aku nggak jijik. Itu yang aku bersyukur. Aku nggak tahu kalau nggak ada dia. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau selalu berikan kemudahan buat aku ya Allah. Udah semangat. Apalagi dia suka bilang, kalau kamu nggak mau makan, aku nggak mau datang lagi. Itu bikin semangat aku. Allah udah nggak bisa makan. Udah 3 minggu ini nggak kena nasi. Aku udah lihat nasi udah apa ya? Wah, apalagi bau bumbu sayuran, masakan udah mual. Tapi makan kayak sereal masih mau, bubur sumsum. Oh gantinya itu ya bang ya. Iya, kadang aku juga suka, tapi dia paksa. Kalau kamu nggak mau makan, aku nggak mau datang lagi, nggak mau buka-buka obat kamu lagi. Itu bikin aku semangat. Mantan istri aku ngucapin makasih banyak. Ini semua di luar pikiran saya. Nggak nyangka kalau dia masih mau merawat sampai kekotoran aku juga, dia nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Aku sampai bilang, kamu nggak jijik? Dia bilang enggak, aku ikhlas bantuin kamu. Jadi alhamdulillah, aku bersyukur banget, selalu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya lihat memang ada beberapa perempuan yang sering datang ke sini. Mungkin itu mantan istrinya atau enggak, saya kurang tahu juga. Dengan anak ya bang? Oh dengan anak. Ya sempat kaget bang dengar kabar kayak gitu juga ya. Yang tadinya saya nonton di TV kelihatannya sehat gitu kan, aktif. Dengar kabar sakit begini kaget juga sih memang. Ya kalau teman-teman dari film ya cuman Mbak Nikita Mirzani sama Mbak Melanie Ricardo. Sisanya nggak ada sama sekali. Belum ada, ya paling 1 orang 2 orang lah gitu. Aku nggak pernah pikirin, biar aja. Mungkin mereka sibuk. Buat Bang Fahmi, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, maksudnya sehat terus, bisa beraktivitas lagi, kembali lagi beraktivitas gitu. Sehat terus buat Bang Fahmi.